Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam luar biasa bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afid Wijaya, dosen tetap Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebanyak 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kebutuhan, pengembangan sistem, dan merancang input, proses, dan output pengembangan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu menyusun perancangan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian sub CPMK yaitu yang pertama, mampu mengaplikasikan metode pengembangan sistem informasi kesehatan, mampu mengaplikasikan perencanaan sistem informasi, mampu mengaplikasikan analisis kebutuhan sistem, mampu mengaplikasikan desain proses sistem informasi kesehatan, mampu mengaplikasikan desain basis data sistem informasi kesehatan, dan yang terakhir mampu mengaplikasikan desain antarmuka sistem informasi kesehatan. Adapun bahan kajian dari mata kuliah ini yaitu yang pertama ada metode pengembangan sistem informasi kesehatan, yang kedua perancangan sistem informasi, yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sistem, yang keempat yaitu desain proses sistem informasi kesehatan, yang kelima desain basis data sistem informasi kesehatan, dan yang terakhir desain antarmuka sistem informasi kesehatan. Adapun daftar pustaka pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan blended learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus dilakukan dengan tatap muka langsung di kelas dan laboratorium. Sinkronus maya dilakukan menggunakan media online yaitu Zoom meeting. Perkuliahan asinkronus mandiri dilakukan dengan pemberian materi di dalam LMS berupa Google Classroom, dan asinkronus kolaboratif dilakukan dengan forum diskusi dan penugasan melalui LMS. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan student-based learning, yang artinya pembelajaran dipusatkan pada peserta didik atau mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan ceramah atau penyampaian materi, diskusi kelompok, dan problem-based learning dari kasus-kasus yang diberikan untuk dibahas dan dikonsultasikan dalam jangka waktu tertentu selama jam perkuliahan berlangsung. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa dilakukan dengan yaitu kuliah tatap muka atau maya, diskusi kelas, tanya jawab, penugasan. Dalam proses interaksi juga dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran LMS yaitu Google Classroom. Dosen dapat mengupload materi dan penugasan melalui media LMS ini. Materi dan penugasan dapat diakses langsung oleh mahasiswa untuk dapat dipelajari dan dikerjakan. Kemudian sistem penilaian atau assessment dilakukan dengan praktek harian dan UAS praktikum. Praktek harian memiliki bobot sebesar 60%. Kemudian untuk UAS praktikum sebesar yaitu bobotnya 40%. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan terkait video pembelajaran tentang mata kuliah analisis dan informasi kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat luar biasa bagi kita semua. Ini sepertinya seger-seger semua ini ya di suasana pagi ini ya teman-teman ya. Ya mungkin kemarin teman-teman sudah Pak Afid tugasi terkait dengan membaca materi tentang data flow diagram ya. Ya mungkin salah satu ya mungkin bisa menjelaskan ya apa itu DFD gitu ya. Ya. Ada yang ini ya Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurasana dari kelas 1A. Jadi DFD atau data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Pada DFD terdapat informasi terkait input dan output dari setiap proses tersebut. DFD juga memiliki beberapa fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model.
Ya, betul ya. Dari Mbak Ana tadi ya. Ya, jadi DFD itu merupakan suatu aliran data ya. Jadi diagram yang menggambarkan suatu aliran data. Oke. Nah, ini pengertiannya ya secara teorinya. Jadi representasi grafis dari aliran data dalam sebuah sistem. Nah, ini ada purpose-nya ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memvisualisasikan bagaimana data bergerak dari suatu proses ke proses lainnya dalam sebuah sistem. Jadi teman-teman ketika ingin merancang sebuah sistem informasi, teman-teman harus tahu aliran datanya kemana, dari mana, dan prosesnya bagaimana, gitu ya. Jadi input, proses, output ya. Nah, tujuan dan manfaat dari data flow diagram ya, yang pertama memahami alur informasi dalam sebuah sistem. Ya, jadi kita harus paham dulu ya proses bisnis yang ada dalam suatu sistem informasi ya. Kita harus memahami terlebih dahulu, baru ya kita bisa menggambarkan DFD kalau sudah paham alurnya gitu. Kemudian mengidentifikasi sumber dan tujuan data ya, sumbernya dari mana, kemudian tujuan data itu nanti kemana ya, itu kita bisa menggambarkan juga nanti dalam DFD. Mengoptimalkan proses bisnis, jadi dengan adanya proses bisnis tersebut ya, jadi kita dapat menggambarkan ke dalam sebuah DFD, sehingga programmer itu ya, ketika teman-teman bekerja di rumah sakit ya, ketika teman-teman menjadi perekam medis, nah itu nanti teman-teman berinteraksi dengan programmer biasanya yang ada di rumah sakit, atau bahkan mungkin vendor ya yang menjadi rekanan dari rumah sakit. Nah, di situ teman-teman bercerita gitu ya. Berceritanya menggunakan apa? Menggunakan DFD, aliran datanya kemana, kemudian input, proses, output, teman-teman harus bisa memahami itu semua ya. Kemudian manfaat ya, yang pertama mempermudah komunikasi antar tim ya, tadi ya Pak Fis sudah sebutkan ya. Jadi programmer, teman-teman sebagai perekam medis jadi harus bisa saling kolaborasi. Membantu dalam analisis sistem ya, jadi sistem tersebut ya perlu dianalisis terlebih dahulu, dari mana sumbernya ya, dari teman-teman semua ini menjadi perekam medis nantinya. Kemudian mengidentifikasi redundansi dan inefisiensi ya, jadi ketika ada redundansi atau perulangan-perulangan data itu kita dapat amati dulu ya dari proses alur DFD tersebut. Ya, dari sini kita perlu tahu ya, yang pertama terkait dengan komponen-komponen ya. Nanti kita akan praktek ya menggambarkan sebuah DFD ya, yaitu kasus di suatu sistem informasi di klinik ya, atau pelayanan kesehatan ya, nanti kita akan gambarkan ya. Jadi kita yang pertama harus paham terlebih dahulu komponen-komponennya ya teman-teman ya. Yang pertama ada ini ya, external entities ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu ya. Ya, ada komponen namanya external entities ya. Kemudian ada namanya proses. Ada namanya data stores ya. Nanti Pak Afid tunjukkan lambang-lambangnya bagaimana ya. Kemudian ada data flow atau aliran ya. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman ya. Kita langsung pahami bagaimana bentuk-bentuk dari komponen-komponen ini. Ya, yang pertama yaitu ada ini ya, namanya entitas eksternal ya, digambarkan sebagai persegi panjang ya. Ini ada dua versi ya. Versi pertama dari Jean and Serson ini Jordan ya. Jadi teman-teman kalau menggambarkan nanti itu bisa dari berbagai versi ya. Versinya milih dari Jean and Serson atau dari Jordan ya. Nah, ini entitas ini ya nanti sebagai pelakunya ya, atau subjeknya nanti ya dalam kita menggambarkan suatu DFD.
Kemudian ada simbol namanya proses ya teman-teman ya. Nah, jadi proses ini ya, yang pertama ini ya, proses itu digambarkan ya seperti ini, bisa berupa lingkaran ya, atau bisa berupa seperti ini ya. Ini versinya Jane and Serson. Kalau Jordan ini langsung dituliskan saja nama prosesnya apa. Nah, jangan lupa di sini dikasih identifikasi nomornya, nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 begitu ya. Kemudian yang kedua ini ya, nama ya dari Jane and Serson ya. Nah, ini judulnya di sini ya, nama prosesnya apa ya. Kemudian identifikasi ini berupa nomor-nomor ya. Ya, kemudian nah, ada namanya data store ya. Jadi simbol data store itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan nanti dalam suatu proses DFD ya. Kita menggambarkan proses DFD nantinya. Nah, jadi ini juga ada dua versi ya, versinya Jordan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Cuma garis dua gini, kemudian versinya Jane and Serson ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya, ini agak error. Ya, ada namanya aliran data. Ya, jadi aliran data ini ya, itu sebagai panah ya, digambarkan menjadi simbol panah. Nah, panah ini nanti sebagai alirannya, data kemana ya? Data itu keluar atau data tersebut masuk ya. Nah, nanti kita menggambarkan sebagai bentuk panah ini nantinya. Ya, selanjutnya, nah ini jenis-jenis data flow diagram ya, teman-teman ya. Nah, ini ada bermacam-macam jenis ya. Yang pertama ya, teman-teman perlu pahami ya, ada namanya level 0 diagram. Ini bisa kita sebut juga sebagai konteks diagram ya. Jadi konteks diagram ini hanya menggambarkan proses saja, tidak menggambarkan storage ya. Storage-nya nanti di level 1, level 2 ya. Jadi cuma proses dan entitas serta aliran datanya seperti itu. Kemudian di level, nah ini sudah ada namanya storage ya, lebih detail lagi nantinya. Nah, nanti dipecah-pecah, dikomposisi lagi akan menjadi sub proses ya, sampai level 3 ya, bisa level 4 juga ya nantinya ya. Tuh. Ya, oke teman-teman, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan atau yang ingin kita diskusikan ya. Ya. Baik, saya Rian Pramudia dari kelas 1 ingin bertanya mengenai perbedaan lebih rinci antara diagram level 1 dengan diagram level lainnya itu seperti apa gitu? Ya, bagus ya pertanyaan dari Mas Rian tadi ya, terkait dengan bedanya apa level 0 dan level 1 dan seterusnya ya. Jadi Pak Hafiz tadi sudah menjelaskan ya bahwa level 0 itu hanya terdiri dari simbol proses dan entitas ya serta alirannya. Jadi seperti ini ya, gambarannya besar seperti ini ya. Nah, jadi ada aliran ya. Nah, ini nama prosesnya apa gitu ya. Misalnya SIM klinik gitu ya. Ya, ini entitas-entitas ini kita bisa menggambarkan sebagai subjeknya ya, atau pelakunya. Misalnya di sini adalah pasien ya. Di sini adalah petugas pendaftaran gitu ya. Nah, nanti ada contohnya lagi ya teman-teman ya. Nanti detailnya kita bisa lihat contoh dan kita langsung praktek ya. Ini Pak Hafid gambarkan sekilas saja ya. Jadi hanya ada dua ini ya. Tapi untuk level 1 dan level 2 itu seperti apa ya. Jadi nanti kita dekomposisi ya, atau decomposition ya. Jadi proses ini kita pecah lagi menjadi proses yang lebih kecil gitu ya.
Jadi misalnya nih di frame pertama gitu ya. Nah, frame keduanya ya kita buat katakanlah ini ya, teman-teman ya. Ada beberapa proses di sini biasanya ya. Ada namanya proses pendaftaran gitu ya. Ada namanya proses pemeriksaan. Nah, yang terlibat siapa ya? Yang ada di sini nih yang kita sebutkan di awal tadi ya. Misalnya di level 0 ada 2 entitas, maka di level 1 atau level berikutnya itu juga ada 2 entitas, nggak boleh lebih ya. Ini. Nanti kita hubungkan masing-masing ini ya, entitas ke proses ya. Sehingga nanti proses ini nanti ada tempat penyimpanannya atau storage ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini proses pendaftaran ya. Di sini nanti ada namanya storage pasien gitu ya. Ya, ada storage pasien ya. Nah, kemudian ini terhubung di sini ya, saling ada alirannya. Kemudian juga ada storage kunjungan gitu. Kemudian di sini juga nanti ada storage terkait dengan ya pemeriksaan ini ya. Seperti ini ya. Nah, nanti akan saling terhubung ya. Nah, katakanlah di sini tadi juga ada namanya entitas dokter ya. Di level 0 tadi atau level konteks diagram. Itu ada entitas namanya entitas dokter. Dan nanti dokter itu ya itu nanti akan melakukan proses pemeriksaan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti di setiap proses ini kita bisa pecah lagi sehingga nanti akan menjadi level selanjutnya itu level 2 seperti itu. Ya, selanjutnya langsung saja ya, mungkin kita praktek ya nanti ya. Ini Pak Fit jelaskan langkah-langkahnya dulu ya. Jadi langkah pertama adalah identifikasi proses utama dalam sistem, kemudian menentukan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, ya kemudian tentukan juga aliran data antara entitas eksternal dan proses ya. Seperti tadi ya, kita sudah menentukan ya entitasnya apa saja, kemudian prosesnya apa saja sudah kita tentukan. Kemudian tempat penyimpanannya itu nanti kita arahkan kemana prosesnya. Kemudian detailing prosesnya seperti apa ya, nanti hingga terpecah menjadi beberapa level seperti itu. Ya mungkin seperti ini tadi ya yang Pak Fit gambarkan kurang lebih ya. Ini ada contohnya ya. Ini tambah pusing atau bagaimana ini sepertinya. Ya, jadi nanti langsung aja kita praktek ya teman-teman ya. Setuju? Setuju. Ya, jadi nah ini contohnya ya, nanti teman-teman bisa menggambarkan ini melalui aplikasi, ada namanya aplikasi Power Designer ya teman-teman ya. Power Designer ada juga nanti kalau yang berbasis online itu ada Draw.io ya. Sementara seperti ini ya teman-teman ya, tadi ya SIM Clinic ya. Kemudian di sini ada entitas, ada 3 entitas ya. Nah, di sini ada aliran datanya. Nah, kita buktikan apakah entitas tersebut masih ada di level berikutnya. Ya, ternyata masih ya, ada dokter, pasien, dan petugas pendaftaran ya. Prosesnya terpecah lagi menjadi 2 proses ya, dari proses pertama tadi ya. Jadi di sini ada penomorannya ya, urutan nomor 1 pendaftaran, nomor 1.2 adalah pemeriksaan. Petugas pendaftaran yang menerima pasien ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah itu setelah didaftarkan pasien akan lari ke proses pemeriksaan ya. Nah, pasien ini nanti akan diperiksa oleh dokter ya. Nah, datanya yang masuk yaitu dari pendaftaran itu ada namanya data storage ya, atau storage ini yaitu data pasien dan data kunjungan. Kemudian dari proses pemeriksaan ini akan ada storage namanya data pemeriksaan dan data resep. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut praktek ya, ini nanti ya, langsung kita praktek saja ya. Paham ya semuanya? Saya kira? Paham. Ya, jadi teman-teman nanti ada secara online yaitu Draw.io dan ada lagi menggunakan offline ya, Power Designer ya. Nah, nanti kita coba yang di Power Designer ini ya teman-teman ya. Nah, komputernya sudah ada semua ya, terinstall, nanti kita buka gitu ya. Ya, mungkin kita ada sesi ini ya sebelum kita praktek, diskusi dan tanya jawab ya, pertanyaan ya.
Ya, mungkin sebelum kita masuk ke praktikum ya di menggunakan aplikasi Power Designer ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada kesulitan atau apa ya, nah, nanti langsung ditanyakan saja ya mungkin ya. Gitu. Ya, kita diskusi ya, langsung diskusi ya. Mungkin untuk mereview lagi ya materi yang Pak Afid sampaikan ya terkait dengan teori ini tadi ya. Nah, itu mungkin Pak Afid bisa kasih pertanyaan ya. Ya, terkait dengan entitas ya. Nah, entitas itu apakah alirannya boleh langsung ke data storage? Kira-kira bagaimana? Itu ada pertanyaan seperti itu ya. Kita bisa diskusikan. Apakah bisa? Ya. Mungkin ada yang ingin menjawab? Ya. Izin menjawab Bapak, menurut saya dan menurut teman-teman saya mungkin bisa, karena di dalam DFD kan terdapat simbol yang bernama aliran data yang bisa menghubungkan entitas untuk ke storage. Oke, terima kasih jawabannya ya, tapi mungkin kita cari jawaban lain ya. Ya, mungkin ada jawaban yang lain ya teman-teman ya. Saya ingin mungkin yang paling belakang ini kayaknya sudah ingin menjawab ini ya. Ya, silahkan Mbak, siapa namanya? Saya Rizka. Mbak Rizka, oke, ini dari tadi kayaknya Mbak ingin menjawab ya. Ya, silahkan Mbak Rizka. Menurut saya tidak bisa, karena dari entitas tidak bisa langsung ke storage. Kenapa? Karena harus melalui suatu proses. Begitu. Ya, ini luar biasa nih Mbak ini ya. Ini yang mungkin paling tepat ini jawabannya ya. Beri oplos dulu buat Mbak Rizka. Ya, mungkin kita langsung praktek saja ya teman-teman ya. Kayaknya sudah ingin praktek semua nih. Ya, nanti teman-teman silahkan buka aplikasi namanya Power Designer ya di komputer masing-masing ya. Silahkan di search ya di komputernya, kemudian ketikkan Power Designer gitu ya. Ya, oke, teman-teman sudah pada buka semua ya. Nah, jadi ketika pertama kali nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman langsung klik saja create model ya. Ya, nanti teman-teman pilih yang ini ya, information ya. Nah, di information nanti akan ada namanya data flow diagram. Kemudian teman-teman klik OK ya. Ya, yang pertama kita akan menggambarkan sebuah proses, namanya adalah proses SimClinic ya sebagai diagram konteks. Kemudian kita menggambarkan entitas-entitasnya ya. Mungkin bisa sambil diikuti juga ya teman-teman ya. Bisa lihat sini, bisa diikuti juga ya. Tadi kan sudah tahu simbol-simbolnya. Kita kasih nama pasien ya. Selanjutnya kita kasih nama petugas pendaftaran. Yang selanjutnya ada namanya dokter ya. Kita kasih contoh 3 entitas dulu ya. Nah, di diagram konteks ini kita nggak bisa menambahkan namanya data store ya. Kita langsung menghubungkan aliran datanya ya. Jadi dalam proses SimClinic ini ya dari mulai pasien ya. Nah, kemudian pasien keluar ya, datanya keluar. Nah, apa yang dikeluarkan ya? Ini pasien menyerahkan yaitu data pasien ya. Ya, kita enter ya, kita klik kanan ya, biar nanti muncul keterangannya. Klik kanan, kemudian klik format. Nanti akan kita ubah di sini ya, di konten kita klik name ya. Kemudian klik OK. Ini bisa kita tarik-tarik ya. Jadi klik kanan ya, klik kanan pada garisnya, kemudian kita klik format ya. Nah, nanti kita klik konten, pilih yang name ya, teman-teman ya. Ini yang flow 2 ya. Oke, ini flow 2 ini kita kasih namanya data kunjungan aja ya. Pasien akan mendapatkan data kunjungan nantinya ya. Ya, selanjutnya
Petugas pendaftaran ini menginputkan data pasien ya dalam SIM klinik ya. Sebelumnya dia sudah menerima data pasien ya. Yang menginputkan data kunjungannya berarti. Ini kita masukkan ya, yang didapat adalah data pasien keluarnya ya dari SIM klinik ke petugas pendaftaran, yaitu data pasien. Ya, kita klik kanan juga tadi ya, klik kanan, format, kemudian klik konten, ya, klik name. Oke, ini juga ya, format, name ya, dan oke. Oke, selanjutnya dokter ya, kita akan beri panah ke dokter. Ada input dan output juga ya di dokter ini. Di dokter mendapatkan yaitu ya data kunjungan dari pasien ya, teman-teman ya. Atau data keluhan aja ya enaknya ya, data keluhan. Data keluhan, kita klik kanan, format dan konten, dan name, apply, kemudian oke. Selanjutnya di sini dokter memasukkan data pemeriksaan ya. Selanjutnya klik oke. Nah, ini sudah jadi namanya diagram konteks ya, atau DFD level 0 ya. Kita berhasil membuat diagram ini ya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana setelah kita membuat diagram konteks ini? Ya, ini perlu diketahui juga ya. Jadi klik kanan di SIM klinik, kemudian kita klik decompose proses. Dan nanti akan terbuka nih ya. Kita dapat membuka ke proses selanjutnya ya di DFD level 1. Nah, langkah selanjutnya adalah klik kanan di sini, kemudian klik open diagram ya. Setelah kita dekomposisi tadi, kita open diagram. Ya. Oke, mungkin sampai sini sudah sampai mana teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Mungkin ada kesulitan? Ya, ini ya. Oke, Mas Rian ya. Oke, Mas Rian, gimana? Bapak izin bertanya untuk selanjutnya nih bagaimana ya Bapak? Dikarenakan saya sedikit tertinggal. Oke, ya kita ini ya sudah sampai sini ya. Nanti disorot di sini, diklik ya. Ya, oke. Setelah diklik, kemudian klik kanan ya, klik kanan di prosesnya, kemudian klik decompose proses ini ya, decompose proses. Nah, ini sudah menjadi suatu proses ya. Nanti jangan lupa namanya adalah SIM klinik gitu ya, klik 2 kali SIM klinik ya. Ya. Oke, selanjutnya klik kanan ya di sini, kemudian klik open diagram. Nah, ini diklik open diagram. Ya, oke. Ya, oke, untuk langkah selanjutnya ya, kita akan menambahkan beberapa proses di sini ya di level 1 ini. Ya, jadi proses yang pertama ada namanya proses pendaftaran ya. Proses kedua adalah proses pemeriksaan. Nah, kita rename dulu ya untuk prosesnya. Ya, proses pertama ada pendaftaran, proses kedua adalah pemeriksaan. Nah, sama ya caranya, nanti kita tarik garis dulu ya dari entitas ke proses. Oke, ini ada satu lagi yang kurang, yaitu data store ya. Di sini kita tambahkan di pendaftaran data pasien dan data kunjungan ya nantinya. Di sini ada data pemeriksaan. Nah, kita rapikan seperti ini, data pasien masuk ke data pemeriksaan juga ya, nanti sebagai pencarian database dalam pemeriksaan ini. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, proses kita membuat namanya DFD atau data flow diagram. Demikian video pembelajaran yang telah saya tampilkan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.